Halo guys, jumpa lagi dengan gue Tentara Surga. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana penggenapan akan firman Tuhan Yesus, yaitu tentang amanat agung. Di mana amanat agung dalam Matius, pergilah dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu nama Yesus, dan ajarlah mereka tentang kebenaran firman Tuhan seperti itu. Guys, kita melihat fenomena yang terjadi di bangsa-bangsa di seluruh dunia ini, tapi kali ini kita akan membahas tentang gereja-gereja yang didirikan di mayoritas negara Muslim. Salah satunya gereja yang ada di Malaysia. Kita tahu bersama bahwa Malaysia adalah negara Muslim terbesar, namun gereja paling besar se-Asia adalah berdirinya di Malaysia. Ini bukti nyata bahwa Tuhan menyertai umatnya, bahwa Tuhan terus senantiasa bersama dengan umatnya, dan janjinya tidak pernah palsu seperti itu. Janjinya ditepatin bahwa Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Tuhan berkata, jangan takut, Aku menyertai engkau, roh itu, roh kebenaran yang akan menyertai, menginsafkan dosa. Kita memberitakan firman, tetapi Roh Kudus, Tuhan sendiri yang mengerjakan pertobatan bagi anak-anaknya yang mau membuka hatinya. Contoh tadi, salah satunya gereja terbesar di Malaysia. Dengan adanya gereja ini, umat Tuhan di sana setiap tahun semakin bertambah. Bahkan ruangan tempat ibadah itu puluhan ribu sampai ratusan ribu jemaat dalam satu kali ibadah. Di situ mereka semakin hari semakin banyak. Dan lihat perkembangan Malaysia sekarang menjadi negara yang luar biasa, guys. Semakin maju negaranya, semakin memiliki kebenaran, dan negaranya juga diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena orang Malaysia mengizinkan gereja didirikan di sana, tanpa seperti di negara kita Indonesia, walaupun ada izin tetapi susah banget seperti itu. Dan yang kedua, guys, yaitu di India. Negara India adalah mayoritas agama lain, termasuk agama Muslim paling besar, tetapi didirikan Calvary Center di India. Berdirinya gereja ini berawal dari 25 orang bersama pendetanya. Namun dengan hanya selang beberapa tahun mereka bisa mencapai jutaan orang, karena pekabaran Injil yang terus menyemangati mereka, roh mereka menyala-nyala untuk mengabarkan Injil Tuhan, sehingga penyebaran ini semakin hari semakin besar dan ribuan orang boleh mengikuti Tuhan Yesus. Dan mereka mendirikan bangunan gereja ini yang muatannya ratusan juta jiwa dalam satu kali pertemuan. Tuhan sudah menubuatkan ini kepada hambanya pada waktu mereka 25 orang tadi, tetapi memang sekitar 10 tahun itu memang tidak terlaksana seperti itu. Namun mereka terus berdoa dan berdoa bahwa mereka yakin dan percaya Tuhan sudah memberikan mereka, menyuarakan kepada mereka bahwa umat di India akan menjadi bagian dari kerajaan Tuhan, di mana paling terbesar penduduk di dunia, nomor 2 adalah terbanyak ya, adalah India. Agama Kristen di sana memang paling 2-3%. Tetapi dengan adanya gereja ini, orang India hari demi hari bertobat, dan mereka memiliki gereja Calvary Center di sana,
dan jumlah orangnya yang hadir dalam ibadah itu mencapai ratusan juta jiwa dalam sekali pertemuan. Itu sungguh menakjubkan kuasa Tuhan. Di Korea Selatan, di Korea ini terjadi penggenapan Tuhan yang luar biasa. Mereka dari hari ke hari bertobat. Banyaknya anak-anak Tuhan yang mengabarkan Injil sukacita kepada mereka sehingga mereka semakin banyak. Dan di sana juga ada gereja terbesar di Korea, dan sampai pasukan-pasukan tentara Korea itu memuji Tuhan. Dan puji syukurnya lagi, presiden Korea itu adalah orang Katolik sekarang. Jadi mereka itu semakin hari semakin banyak orang-orang yang kerja di pemerintahan itu, mereka memuji Tuhan setiap hari. Korea sekarang sedang diberkati Tuhan dengan luar biasa, teman-teman. Kenapa saya mengangkat ini? Kita melihat kepada mereka orang yang mengizinkan akan umat Tuhan untuk beribadah. Berkatnya melimpah-limpah diberkati oleh Tuhan negaranya seperti itu. Bukti nyata Korea Selatan, Samsung dan banyak lagi produk-produk dari Korea itu luar biasa. Dan itu tanda kasih Tuhan. Sebenarnya mereka nggak dianggap, tetapi karena Tuhan yang bekerja melalui umatnya, mereka mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, yaitu Tuhan Yesus. Mereka diberkati negaranya. Benar sekali kata Tuhan, barang siapa orang-orang di muka bumi ini yang berseru dan berdoa kepada, percaya kepadanya, maka akan ditambahkannya kepadanya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya diberikan kepadamu. Orang yang merenungkan firman itu siang dan malam, ia sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang ia akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan buahnya itu segar, guys, seperti itu. Jadi itulah bukti nyata kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Umat Tuhan semakin banyak. Di Arab pun sudah ada gereja yang dibangun. Di mana-mana gereja dibangun, saudara. Itu menyatakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan kita sangat luar biasa. Sekarang Anda tidak usah khawatir lagi. Sekarang ada penuaian jiwa-jiwa di mana-mana, di mana melalui Christian Prince, banyak jiwa yang diselamatkan dari seluruh dunia. Di sekarang lagi ada YouTube para apologet Kristen itu menyiarkan dan membuat hubungan antara murtadin dengan para penonton seperti itu. Mereka memberikan kesaksian bagaimana mereka bisa meninggalkan kenyamanan mereka, bagaimana mereka bisa meninggalkan agama lama mereka dan mengikut Sang Juru Selamat yang hidup. Semua dunia melihat, semua insan melihat perkembangan ini, saudara, dan banyak orang yang bertobat, baik dari kalangan artis, kalangan menengah, bawahan, guys. Semuanya hari ini sedang dijamah oleh Tuhan. Kuasa Tuhan sedang bekerja. Cina yang dulu tidak mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan sebagai ajaran yang benar, sekarang Cina dilanda oleh angin gelombang sukacita, gelombang roh Allah mengalir di Cina, guys. Sekarang Cina hampir sebagian besar sudah menganut dan percaya kepada Yesus Kristus, guys. Itu adalah kekuatan yang luar biasa, itu adalah kebanggaan yang luar biasa. Sekarang Tuhan sedang menjamah melalui orang-orang yang mau dipakai oleh kuasanya. Mari saudara-saudara, kita yang sudah percaya kepada Tuhan, jangan diam. Karena kalau kita diam, kita bukanlah orang-orang yang memiliki kekristenan atau memiliki Tuhan. Kita adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan jika kita tidak menceritakan iman kita kepada orang lain. Tuhan kita yang dahsyat,
guys. Contohnya kita mendapat door prize, atau kita mendapat undian, atau kita mendapat sesuatu kabar baik bahwa kita mendapatkan sebuah mobil, dan mobil itu masih banyak tapi kita tidak memberitahukan kepada orang lain, maka kita adalah orang-orang yang tidak mau membantu orang lain untuk mendapatkan hal itu. Begitupun dengan surga ini guys. Surga itu hanya di dalam Yesus Kristus, dan Yesus Kristus adalah jalanan kebenaran. Kalau Yesus Kristus adalah jalan kebenaran, maka kita wajib memberitahukan kepada orang-orang di luar sana supaya mereka mendapat keselamatan guys. Itu guys, mari semangat, kobarkan imanmu, kobarkanlah rohmu, semangat memberitakan firman Tuhan. Yesus Kristus Raja Damai, Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin, amin.